Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Evan Juhdi. Di sini saya akan memberikan tutorial atau pengalaman untuk memperbaiki power supply salon aktif ya. Power supply salon aktif merek Volitron yang seperti ini. Kerusakannya ini bila dinyalakan MCB PLN atau MCB KWH jeklek, seolah-olah ya konsleting lah gitu. Setelah saya melakukan perbaikannya atau menelusuri kerusakannya, kenapa dicolokin untuk menyalakan salon aktif Volitron ini listrik PLN langsung jeklek, yang MCB di KWH nya langsung jeklek gitu ya. Setelah saya melakukan penelusuran semua, mulai dari kabel AC cek ya, semuanya gak ada yang konslet. Terus saya melakukan pengukuran di area skringnya juga tidak putus, dia masih dalam keadaan normal. Setelah itu saya cek juga dioda penyara di power supply, keempat-empatnya ini semua normal. Sampai saya cek transistor, drivernya juga normal, gak ada yang konslet. Setelah saya pengecekan menuju ke TR FET ya, atau ini yang 3 kaki ini, switching sebagai switchingnya ini. Nah, ini jebol. Dia berkodekan ini, saya udah copot dengan berkodekan K7A65D. K7A65D. Karena saya tidak mempunyai stoknya, saya mempergunakan bekas TR TV Volitron 21 in Ultra Slim. Dia menggunakan pet dengan berkodekan 7N67 ya, kalau nggak salah 7N65C. Saya pergunakan bekas pet daripada TV 21 in Volitron ya. Saya ambil bekas TV Volitron bagian power supply-nya, dia menggunakan 7N65C. Sedangkan yang bawaan daripada power supply aktif ini menggunakan K7A65D. Hasilnya gak apa-apa, dia sama aja bekerja sebagai switching daripada regulator ini. Ini saya bekasnya udah saya pasang. Setelah saya penggantian satu buah pet ini dengan kode persamaan mungkin ya, hasilnya listrik gak jeklek lagi, dan tegangan pun udah keluar di bagian outputnya, udah keluar. Kalau sudah keluar, insya Allah mungkin ini karena saya gak bawa perlengkapan lain-lainnya, saya cuman bawa dari rumah konsumen itu bagian power supply-nya aja. Oke, kita coba aja pengecekan keluaran daripada tegangan. Nah, ini kabel AC-nya saya udah colokin aja, solder aja dulu karena agak dibawa dari yang punyanya.
Kita coba untuk mengukur tegangannya yang masuk dan tegangan yang keluar daripada power supply itu sendiri ya. Ini saklarnya saya sengaja buat seperti ini untuk mencoba menyervis. Saya udah siapin. Ada yang bisa dicok seperti ini, sepertinya untuk nyervis TV. Kalau ini untuk yang langsung kita solder aja. Oke, kita coba aja dulu. Ini dalam keadaan off ya, matikan dulu. Oke, kita colokin. Oke, strumnya udah masuk ke saklar. Nah, kita posisikan di 50 volt DC. Kita untuk siap mengukur tegangan yang keluar, atau kita ukur aja dulu tegangan di power supply. Oke, kita tentukan saja di jangka 1000 volt DC karena kita akan mengukur tegangan listrik di power supply-nya itu sendiri. Oke, saklarnya kita nyalakan dulu. Oke, strumnya udah masuk mungkin karena belum dicek tegangannya. Kita ukur di tegangan elko power supply, elko yang paling besar di sini. Oke, kita lihat ampermeter. Udah ada strumnya, udah masuk di power supply. Dan kita ukur untuk keluarannya, kita taruh jangka di 50 volt DC. Oke, di elko yang paling besar juga bagian keluaran daripada PSU Polytron ini. PSU Polytron salon aktif ya. Oke, kita tempel. Oke, tegangannya udah keluar. Nah, tinggal kita untuk mencobanya nanti menggunakan peralatan semuanya, gimana hasilnya. Oke, kita cabut aja karena semua tegangan udah ada, udah keluar. Tinggal nanti kita pengujian untuk sebagaimana biasanya salon aktif dipergunakan. Hasilnya bagaimana ya, nanti saya akan lanjut tutorialnya dan saya akan share juga dan saya akan upload juga ya. Terima kasih. Itu cara pengecekan power supply salon aktif merek Polytron yang semacam ini. Oke, setelah itu karena ini tegangannya tidak terbuang, tidak menggunakan beban di sini, walaupun setrum AC dari PLN-nya saya sudah copot, tapi di sini akan ada tegangan yang tersimpan. Dengan cara kita coba cek aja dulu tegangan yang tersimpannya. Jangkanya kita taruh di 250 volt dulu. Oke. Ini dalam keadaan tidak ada tegangan daripada PLN, tapi tegangan setelah dicabut pun ada di elko. Oke, ada tuh. Lumayan kalau kena tangan ini agak sedikit mengagetkan kalau kita lagi melamun. Di 250 volt udah ada tegangan. Jangkanya kita taruh lagi di 50 volt, mungkin ini lebih besar kelihatan. Oke. Karena ini sudah normal, mungkin berlahan dia akan habis. Menutup, tapi untuk menjaga kita buang aja dengan menshotkan atau mengasih beban daripada stiker solder ini ya, dengan cara pin plus minnya kita connect ya seperti ini. Ini berlaku dikala kita lagi memperbaiki setiap power supply. Kita harus buang setiap mengecek setelah menguji untuk membuang tegangan sisa. Oke, kita coba ukur lagi, mungkin udah 0 karena saya udah buang pakai beban elemen solder. Oke,
Udah gak ada tegangan, adapun sedikit bisa disentuh gak apa-apa. Oke. Kelas seperti itu cara memperbaiki power supply merek Voltron. Power supply salon aktif Voltron ya, yang wajahnya seperti ini. Bila menemukan, bila mau dinyalakan MCB KWH atau MCB dalam KWH ngejeklek gitu, kayak seolah ya konslet sih memang, cuman ini konsletnya di bagian regulator atau bagian power supply regulator salon aktif itu sendiri, bukan konslet daripada tegangan listriknya atau kabel-kabelnya. Enggak, ini emang kerusakan biasa terjadi di semua elektronika. Namun yang saya juga herankan, kenapa dia itu tidak jeklek atau tidak memutus sikring? Karena penyebab kalau putusnya sikring biasanya di bagian penyiar dioda ini ada yang korslet. Nah, kalau terjadi korslet di bagian ini, dioda 4 ini, insya Allah ini sikring akan putus. Pengaman ini akan putus. Karena di sini bagian penyiarannya diodanya gak ada yang konslet. Yang menjadi konslet itu bagian TR-nya switch ini. Dia otomatis akan memutus hubungannya secara sendiri. Dia menggunakan NTC ini ya. Nah, dia kalau beban besar di bagian sesudahnya dioda ini bekerja normal, dia akan memutus di sini ya. Jadi tegangan listrik dari PLN gak nyampe ke sini karena ini NTC negatif, temperatur koefisien kalau gak salah ya, dia akan memutus. Sekali lagi, kalau misalkan di dalam dioda atau di dioda 4 ini ada yang konslet, salah satu ataupun semuanya ataupun 2, 3, sikring ini pasti putus. Adapun kalau sikringnya gak putus, itu tidak normal, sikring yang pergunakan itu terlalu kuat. Karena ini pengaman harus bisa memutus daripada tegangan beban lebih ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.